Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ade Aprianis dalam program acara Kuliah Ramadan bersama SHB An-Namiroh di Jawa Pos Radar Semeru TV. Nah, pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat terus ya. Dan puasanya bagaimana nih ya? Semoga lancar. Amin. Nah, pemirsa, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masalah hati. Tentunya dengan judul Menata Hati. Nah, di sini saya sudah bersama narasumbernya langsung. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Yakin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, lancar ya puasanya ya Ustadz ya? Ya, lancar. Alhamdulillah Ustadz. Nah Ustadz, hari ini kita akan berbicara soal menata hati ya Ustadz ya. Karena hati kan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga dengan adanya hati ini kita bisa memilah-milih mana hal yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak, seperti itu Ustadz. Nah Ustadz, mungkin Ustadz bisa menjelaskan bagaimana sebetulnya kita bisa mendapatkan ketenangan hati Ustadz, seperti itu. Ya, terima kasih. Hati ini memang rajanya fisik di dalam tubuh kita. Jika hati kita ini memang tenang, maka tubuh yang lain ikut tenang. Namun ketika hati kita sudah galau, maka semuanya akan menjadi tidak tenang. Para pemirsa yang saya hormati, urusan hati ini memang cukup detail dan kita memahaminya harus perlahan-lahan, karena hati di dalam manusia itu macam-macam. Cuman Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fatah ayat 4, "Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim." Hanya Allah Ta'ala itu yang memberi ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman, agar supaya mereka itu tambah beriman bersama imannya mereka sendiri. Jadi ketenangan hati itu memang tergantung dari imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memberi ketenangan itu bukan orang lain, tapi Allah Ta'ala. Banyak orang yang mengira bahwa kalau punya uang banyak itu tenang. Ya, padahal enggak juga sih. Ada orang yang mengira punya mobil mewah itu hatinya tenang. Enggak juga. Coba kalau tidak percaya, kita naik mobil mewah, lewat di jalan, tiba-tiba ada orang yang ngebut. Kaget itu. Kagetnya kenapa? Enggak tenang, takut diserempet. Ya kan? Berarti dunia itu kadang-kadang bukan membawa ketenangan, malah menambah kebingungan, kesengsaraan bagi dirinya. Jadi yang memberi ketenangan itu hanya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan ketenangan dalam hati itu ketika dia sudah betul-betul iman kepada Allah, maka dia akan sering tenang hatinya. Ketika dia itu tidak iman kepada Allah, maka Allah juga tidak akan memberi ketenangan pada dirinya. Ada yang mengatakan kalau sudah jadi tokoh besar, dihormati, dikagumi, banyak orang yang cium tangannya bolak-balik sampai sakit semua ya. Itu ada yang mengatakan enak ya jadi kiai, sudah tangannya dicium, kemudian ada uangnya, tenang. Enggak juga. Disalami ya Ustadz ya? Hah? Disalami. Iya, diamplopi lah. Oh, diamplopi. Iya, apalagi nggak ada isinya amplopnya toh. Jadi ketenangan itu dari Allah, bukan dari yang lain. Nah, kalau sudah beriman kepada Allah, Allah pasti akan kasih ketenangan. Begitu. Dan Allah Ta'ala itu ngasih ketenangan itu bagi orang-orang yang beriman. Yang nggak beriman pasti tidak tenang, pasti. Kalau dia kaya, mungkin dia tidak bahagia dengan kekayaannya. Kalau dia menjadi tokoh berpengaruh, selalu viral, ya awal-awalnya suka, tapi dia kadang-kadang tidak tenang, akhirnya pakai narkoba atau agar supaya dia tenang, katanya tenang. Jadi kalau sudah iman kepada Allah, pasti hatinya itu dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi seperti itu ya Ustadz. Jadi memang ketenangan itu berasal dari keyakinan dan keimanan kita Ya, kepada betul. Allah, seperti Kepada itu. Allah. Karena memang banyak sekali ya Ustadz ya, ketika ini ada misalkan orang yang punya banyak duit, punya banyak mobil yang mewah,
justru mereka malah merasa khawatir dan was-was, takut hartanya juga makin habis ya Ustadz ya. Ya, Nah itu bagaimana Ustadz itu? Ya, dia itu di dalam hatinya bukan iman yang diisi, tapi isinya itu dunia. Ketika orang itu isinya dunia, maka dia itu nggak tenang. Punya uang sedikit nggak tenang juga, makan apa besok ya? Nah gitu. Punya uang banyak juga nggak tenang. Wah, jangan-jangan nanti uang saya dibobol di rekening, kan begitu. Jadi serba gak tenang. Bagi orang yang isinya hanya dalam hatinya itu dunia saja, maka hatinya itu selalu gak tenang. Tapi kalau iman kepada Allah, maka mindsetnya berbeda. Ketika miskin, alhamdulillah saya belum kasih rezeki yang banyak oleh Allah, tapi sudah dikasih nyawa gratis. Yang miskin, yang kaya, alhamdulillah saya kaya, mungkin saya buat sedekah kepada orang lain. Umpama saya uang saya di bank itu dibobol, sudah takbir. Nah, karena hatinya itu tidak ada dunia, yang ada adalah iman kepada Allah. Mau ada dunia atau tidak, biasa aja gitu. Jadi kalau kita itu sudah beriman kepada Allah secara betul-betul, maka tidak ada di hatinya itu ada dunia, tidak ada. Paling cuman dunia itu ada di tangan tapi bukan di hati. Kalau sudah dunia ada di hati, maka kebahagiaan itu akan sulit untuk didapatkan. Seperti itu. Nah pemirsa, nah jadi memang kuncinya kita juga harus selalu bersyukur ya Ustadz ya, Iya, menerima pandai-pandai apa yang bersyukur, Allah ya. seperti itu Ustadz ya. Iya, sebab begini ya, orang hidup itu mau kaya, mau miskin, mau jadi rakyat jelata atau jadi tokoh, itu semuanya serba ujian ya. Jadi yang miskin diuji oleh Allah kesabarannya dengan kemiskinannya. Yang kaya juga diuji oleh Allah dengan kekayaannya. Dia semakin kaya, semakin pelit, semakin sombong apa tidak. Sama-sama begitu. Sama, kiai kecil, kiai setengah, kiai besar itu sama-sama diuji. Sama-sama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kiai kecil paling cuma ngajar di musola-musola, ya, ikro, terus kiroati. Itu ujiannya apa? Ya mungkin rezekinya kurang begitu banyak. Kemudian yang penceramah kemana-mana diundang sehari 5 kali, ya juga diuji itu. Niatnya nanti dia ceramah cari amplop atau bagaimana, kan begitu. Sama-sama diuji. Jadi kalau orang yang beriman, apapun yang terjadi, mau jadi orang kecil, orang menengah, orang atas, diterima dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi seperti itu pemirsa, kuncinya kita harus agar kita tenang, kita juga harus selalu bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita, seperti itu. Nah Ustadz, ada nggak sih mungkin apa saja potensi batin manusia sehingga dia bisa menata hatinya dengan baik dan benar Ustadz? Untuk bisa menata hati dengan benar, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu karyanya Imam Ghazali, hati itu sama-sama punya tentara ya. Ada tentara setan, ada tentara malaikat. Penjaga ya Ustadz ya? Bukan tentara. Kalau penjaga lain lagi ya. Tentara maksudnya begini, ketika kita umpamanya ini bersedekah 1 juta umpamanya, ketika diumumkan, hati kita itu didatengin 2 tentara itu, tentara setan dengan tentara pasukan malaikat. Kata si setan, sudah kamu sebutkan namanya, biar tahu orang itu kalau kamu dermawan nyumbang 1 juta. Kata si malaikat, jangan pakai begitulah pamer-pamer. Nah di tentara 2 ini, pasukan tentara malaikat dan setan ini tempur. Nah ketika tempur, siapa yang menang? Dialah yang menjadi penguasa hati. Kalau setannya yang menang, udah enak pamer, biar tetangga kamu itu udah tahu. Sudahlah pamer, biar calon mertua kamu itu tahu. Itu tentara setannya menang. Jadi setannya tentara hati yang berbentuk setan itu menang. Tapi kalau yang tentara malaikat, tentaranya hati itu, ya sudahlah, mau disebut atau tidak terserah. Yang penting saya sedekah gitu aja, lillahi ta'ala. Sebab nanti ini bagi orang yang sedekah, hatinya itu pamer ya, ingin dilihat orang. Nanti di akhirat ketika menuntut pahalanya yang uang 1 juta itu umpamanya gitu, ya Allah, dulu saya di dunia saya nyumbang masjid 1 juta. Nah, kata Allah, terus maunya apa? Kata Allah, saya minta pahalanya ya Allah. Ya enggak bisa. Loh kok bisa? Gitu. Dulu kamu kan bersedekah 1 juta ke masjid, kan ingin dikatakan dermawan sama tetangganya. Terus ya sudah banyak orang tahu sudah kamu dikatakan dermawan, ya itu sudah pahalanya enggak ada. Nah gitu. Bagi yang kita itu niatnya, hati kita itu niatnya pamer, bukan karena Allah Ta'ala. Tapi kalau karena Allah Ta'ala, mau dilihat mau atau tidak,
ya itu pahalanya ada begitu. Jadi seperti itu pemirsa. Jadi ketika menata hati juga kita juga didampingi dengan dua tentara seperti itu ya Iya, Ustadz ya. iya. Ada tentara yang bisa dikatakan baik dan buruk seperti itu ya Iya, Ustadz kayak ya. di video-video kan ada di kanan itu telinga kanan ada malaikat bisik-bisik, kayak yang kiri ada setan yang warnanya merah, ya kayak gitu. Jadi Itu kan gambarannya seperti itu ya Ustadz ya. ya visualisasinya begitu. Tapi kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin hanya sekedar tulisan. Tapi kalau di zaman sekarang kan lebih modern, divisualisasikan bagi orang-orang yang ingin mengerti lebih detail gitu. Seperti itu. Wah pemirsa, jadi memang ketika membahas masalah hati itu benar-benar menarik banget. Nah Ustadz mungkin ada nggak sih Ustadz macam-macam hati yang bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah Ustadz? Banyak, macamnya hati itu banyak. Saya sebutkan 3 saja ya. Ada yang hati ini yang pertama itu hati batu ya. Di mana-mana batu itu keras. Hati juga ada yang seperti batu. Artinya wataknya seperti batu keras. Jadi kalau dinasihatin mesti gak nerima. Gak usah nasihatin saya, saya masuk neraka atau tidak, itu urusan saya. Ini termasuk hati yang membatu, sulit untuk menerima nasihat itu. Jadi kalau kita dinasihatin orang seperti itu, ya berarti kita ini hatinya batu. Ada nasihat, kita kadang emosi, dikasih tahu malah marah-marah ya. Sebenarnya kadang yang ngasih tahu itu kasihan agar supaya nggak terjerumus lebih dalam lagi dalam penyakit hati. Cuman kalau hatinya sudah membatu, ya namanya batu, ya keras. Kalau dipaksa tengkar nanti. Salah satu yang pecah, apa yang ngenasihatin yang pecah atau yang dinasihati. Ya kita kalau tidak ingin menjadi orang yang susah dinasihati, janganlah memiliki hati seperti batu. Mungkin Ustadz itu kan untuk macam-macam hati, yang pertama ada hati yang keras seperti itu untuk orang-orang yang tidak mau diberi nasihat seperti itu ya Ustadz ya. Ya. Kemudian yang kedua kira-kira apa Ustadz? Yang kedua adalah hati yang sakit. Hati yang sakit ini adalah orang yang selalu mempunyai hati yang selalu cinta dunia, yang seperti yang saya jelaskan tadi itu, cinta dunia, sering maksiat, dan bahkan perkataannya itu tidak sesuai dengan perbuatannya. Itu tanda-tanda hati yang sakit. Dia sering maksiat, berdurhaka kepada Allah Ta'ala, durhaka kepada orang tua, durhaka sama guru, dan melakukan hal-hal yang negatif lainnya. Itu termasuk penyakit hati. Kemudian dia ini kadang kalau ngomong asal ceplos saja ya. Dipikirkan dulu. Iya, ya, dipikirkan Ustadz, ya. dulu. Pokoknya dia ngomong senang, urusan orang lain sakit hati ya terserah. Kadang juga ngomongnya asal iya aja, janji tapi tidak pernah diberhati. Itu diantara hati-hati yang sakit. Hati yang sakit ini sebenarnya banyak ya. Hati sakit ini biasanya dianggap untuk melakukan kewajiban. Itu hati sakit itu. Kita tidak melaksanakan sholat, tidak pernah puasa, itu hati sakit. Kalau fisik sehat tapi hatinya sakit. Kadang orang sehat luar biasa, hatinya yang sakit. Diajak ke masjid padahal dekat, tidak mau. Tapi kalau goes berkilo-kilometer mau. Nah, ada juga yang sakit hatinya itu diajak untuk pengajian, aduh repot, inilah macam-macam. Tapi diajak daki gunung, padahal lebih berat daki gunung daripada ke pengajian. Bayar lagi. Kalau pengajian nggak ada malah dikasih nasi. Nah, tapi kalau sudah hatinya sakit, kita itu enggan. Nah, kita tidak usah nuduh orang, kita raba sendiri hati kita. Ini masuk yang batu yang sakit. Nah, hati yang sakit, tapi bukan sakit hati loh ya. Beda ya Ustadz ya. Beda, hati yang sakit dengan sakit hati itu beda. Nah itu Ustadz, yang kedua tadi ada hatinya sakit ya Ustadz. Ya. Untuk yang ketiga kira-kira apa Ustadz? Hati yang sehat. Hati yang sehat itu hati yang bersih dari sifat riya, syirik, maksiat dan lain-lain. Artinya dia itu betul-betul sehat. Apa yang disampaikan oleh siapapun kalau dia benar dia melakukan. Dia selalu melakukan kewajiban, enggan melaksanakan maksiat-maksiat. Jadi kalau sehat itu ya menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu sehat berarti hatinya itu. Jadi selalu lurus gitu ya Ustadz. Lurus ya. Kadang menggok dikit, tapi tidak parah gitu. Langsung balik lagi ya Ustadz Iya, ya. langsung putar balik gitu. Putar balik. Nah baik pemirsa,
pada segmen kali ini itu dulu pembahasannya. Nanti kita lanjut di segmen kedua karena kita akan membahas masalah hati yang lebih luas lagi seperti itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kuliah Ramadan bersama SHB Annamiro di Jawa Pos Radar Semeru TV. Setiap umat muslim di dunia pasti memiliki keinginan mengunjungi Baitullah dalam perjalanan haji atau umroh. Keistimewaan bersama kami berupa keamanan legalitas, harga kompetitif, bimbingan insentif selama umroh, dengan hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Baitullah, serta pelayanan prima dari pembimbing kami yang berpengalaman. Mekanisme pendaftaran calon jamaah, pilih tanggal keberangkatan dan paket umroh atau haji yang diinginkan, mengisi formulir pendaftaran umroh atau haji, menyerahkan dokumen persyaratan paspor, pas foto 4x6 sebanyak 10 lembar, KTP, KK, surat nikah, dan akta asli. Mari umroh bersama SHB Annamiro. Baik pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ade Aprianis. Kali ini kita masuk pada segmen kedua. Nah, tadi di segmen pertama sudah dijelaskan bahwasannya hati itu merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah. Dengan hati kita bisa memilah-milih mana yang baik dan mana yang buruk seperti itu. Dan hati juga terdapat 3 macam hati yang kita ketahui tadi ya Ustadz ya. Hati itu yang pertama ada hati yang keras, yang kemudian yang kedua itu hatinya yang sakit, dan yang ketiga hatinya yang sehat seperti itu. Nah Ustadz, pada segmen kedua kali ini Ustadz kita akan membahas mungkin ada beberapa macam sih Ustadz masalah penyakit hati Ustadz seperti itu. Ya, penyakit hati itu banyak sekali dan jarang sekali orang itu mau mengerti hatinya itu sakit apa tidak. Banyak orang ya gak ngurus dengan hatinya yang sakit. Padahal amal-amal kita itu amal kita yang kita lakukan itu amal soleh kepada Allah, itu semuanya itu. Makanya Imam Ghazali juga membahas tentang hati sekaligus penyakitnya itu secara luas, secara dalam. Dan kita ini agar supaya amal soleh kita itu bisa diterima oleh Allah, kemudian dapat pahala, kemudian dapat ridho Allah, dapat ampunan, dapat rahmat dari Allah Ta'ala, itu semuanya itu tergantung dari hati kita. Kalau dalam kondisi hati kita sakit, maka pahalanya itu hangus semua. Tapi kalau kondisi hati kita ketika beramal soleh, beribadah dalam kondisi sehat, maka pahalanya akan mengalirkan pahala. Oleh karenanya kita bahas beberapa penyakit hati yang harus kita hindari. Yang pertama adalah al-ghadab, pemarah. Orang pemarah itu termasuk penyakit hati. Kalau bahasa sekarang itu tensinya mudah tinggi ya. Darah tinggi, tensinya mudah tinggi, atau bahasa lain itu temperamental.
temperamental. Itu penyakit hati. Penyakit hati. Tapi ghadab di sini dipisah lagi oleh Imam Ghazali. Ghadab marah itu boleh, tapi kalau urusan agama. Nah, urusan agama boleh. Umpama ada masjid dihancurkan, dirobohkan, acara keagamaan, kita harus marah. Cuman sekarang marahnya harus prosedur ya, harus disesuaikan dengan hukum positif ya. Jangan asal marah kemudian hancurkan semua ya, jangan. Malah kita yang dijeruji penjara. Jadi kita marahnya sekarang itu ya harus selektif ya, marah ya marah, mungkin nada emosi, jangan sampai menghancurkan. Kalau sampai menghancurkan, walaupun urusan agama juga gak dibenarkan, apalagi mempalanya pakai ngebom. Ini bukan dibenarkan lagi, ini salah kuadran ini. Salah kuadran. Jadi marah itu dibagi menjadi dua. Kalau urusan agama maka kita itu harus marah kalau agama dibuat main-main. Tapi kalau urusan pribadi tidak boleh marah. La taghdab, kata Nabi, la taghdab. Ada sahabat itu tanya, bagaimana saya ini ingin masuk Islam dengan cara baik, apa yang saya lakukan? Kata Nabi, la taghdab. Sampai 3 kali mengatakan la taghdab, jangan marah. Nabi itu tahu bahwa dia itu memang pemarah. Begitu. Jadi Nabi kalau menjawab itu sesuaikan dengan kondisi yang nanya. Kalau dia pemarah, maka jawabnya Nabi, la taghdab, jangan marah. Kalau Nabi ditanya oleh orang ahli zina, ahli judi, orang yang gak jujur, pokoknya ngomongnya gak benar dengan perilakunya, gak sesuai, Nabi jawabnya, apa yang saya lakukan? Kata sahabat, jujur saja, tidak usah berbohong, nanti akan mengarah merembet kepada yang lain. Itulah kebijakan Nabi ketika ditanya oleh sahabat. Jadi marah itu termasuk penyakit hati. Obatnya yang paling ringan obatnya itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu paling ringan. Jadi kalau lagi marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena memang marah itu setan. Marah itu setan dan isinya api. Setan itu api, ingin membakar terus. Jadi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau suami istri lagi marahan. Nah, paling ringan ketika marahan bertengkar, bilang aja suaminya lagi marah-marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian istrinya bilang gitu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu, ketika marah lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akhirnya enggak jadi tengkar itu. Saya yakin enggak jadi tengkar, malah tertawa itu. Iya, penangkalnya yang paling murah, meriah, mudah diucapkan. Siapa yang enggak bisa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Semua orang Islam insyaallah bisa. Kalau enggak bisa orang Islam, ya dipertanyakan itu. Iya, dulu daftar di mana itu. Gitu. Itu obatnya marah yang paling mudah. Ada juga Nabi Muhammad itu menyarankan untuk wudu. Ketika marah wudu. Jadi ketika sudah marah, emosi, kepala panas, wudu saja. Kalau udah wudu, aduh ini tidak ada, ini di gunung ini yang ada cuman air 1 gelas kemasan, ya nggak apa-apa lah, siramkan sama dainya, sama kepalanya gitu. Sambil bilang a'udzubillahi minasyaitonir gitu. Itu yang paling mudah. Ada juga kalau masih belum hilang marahnya, duduk. Kalau masih belum bisa hilang marahnya, tengkurap ya di lantai. Iya, Jawa ini kan mengkurap ya. Maduranya itu napang ya, napang. Jadi mana ada orang marah-marah sambil napang, tengkurap? Masa ada marah-marah sampai tengkurap? Kan tidak ada. Kalau masih ada minta digombior pakai timba itu. Jadi tekniknya agama itu untuk mengobati marah, yaitu yang paling ringan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pegang dadanya. Ini setan. Kalau masih ada wudu. Kalau masih ada duduk. Kalau masih ada tengkurap. Kalau masih ada marahnya, waduh, setannya kelas berat ini. Gak mau pergi. Tapi kalau dia kembali kepada imannya, iman kepada Allah bahwa ghadab itu tidak boleh, maka dia akan berhenti. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu yang pertama adalah penyakit hati yang bernama ghadab. Yang kedua, riya. Riya itu pamer ya. Pamer apa saja ya. Kalau kita fahamnya kadang pamer itu hanya dunia ya. Pamer itu apa saja. Kayak ceramah begini ya. Saya ceramah begini bisa juga yang isi hatinya itu pamer, tapi saya nggak tahu ya yang mana yang pamer. Ingin tampil elegan, wes
ceramah no TV, itu sudah ada riya, itu urusan hati ya. Jadi riya itu bukan hanya dilakukan orang biasa saja, orang yang berilmu pun didatangi oleh pasukan-pasukan setan itu. Ya kayak ustadz, guru, kiai itu sama, didatangi juga sama setan. Ya dikira kiai tidak ada setannya, sama. Jadi riya itu biasanya itu terjadi ketika dia itu ingin pamer apa yang dimiliki. Kalau orang kaya kan pamernya apa? Kekayaan. Kalau orang yang berilmu pamernya apa? Keilmuannya. Kalau yang punya pangkat pamernya apa? Pangkatnya. Yang orang alim juga pamer ilmu agamanya. Ceramah, enak-enak no, kemudian lucu-lucuan. Wes oke, banyak penggemarnya ya, banyak jamaahnya. Sama-sama tidak tahu, Allah ya aja yang tahu. Maka nanti ya di akhirat itu nanti ada orang alim datang, ada orang kaya datang, semuanya itu menuntut kepada Allah minta pahala. Di zaman sahabat juga begitu, ada yang perang itu perang karena Allah Ta'ala, ada yang perang ingin dikatakan pemberani, ada yang ingin dikatakan dapat posisi, ingin harta rampasan yang banyak, itu macam-macam. Nah, yang benar apa? Ya yang lillahi ta'ala. Yang tahu siapa? Yang Allah, yang manusia yang lillahi ta'ala itu ya dirinya sama Allah Ta'ala. Makanya ini samar, ini riya itu adalah penyakit hati yang samar. Kalau Imam Ghazali mengatakan riya, pamer itu syirkun khafi. Syirkun khafi itu syirik yang samar, menyekutukan Allah tapi samar. Kan ibadah hanya kepada Allah. Kenapa kok? Karena manusia. Berarti kan syirik samar. Kalau yang syirik jali, yang syirik jelas adalah menyekutukan Allah dengan makhluk yang lain. Dan kalau yang riya pamer seperti ini syirkun khafi, syirik tapi samar. Gak kelihatan. Iya, dengan dirinya. Gitu. Kadang juga tahu dirinya cuman ndak rumangsa. Wah, ini berarti pasukan setannya itu sudah profesional semua itu. Mungkin Kopassus yang masuk itu. Kopassusnya setan yang masuk dalam hati. Begitu. Ndak merasa. Jadi ke sana dihormat, di sana disanjung, kemana-mana kadang diarak pakai rebana. Itu hati main, pasukan setan, pasukan malaikat sudah main di sini. Ada yang bangga digitukan. Patrick, aku mbiyen ngarit saiki wes dikawal-kawal. Itu sudah hati, sudah sakit itu. Sakit. Cuma yang tahu sakitnya ya dirinya dengan Allah Ta'ala. Yang lain tidak tahu. Di sampingnya istrinya juga nggak tahu itu. Nggak tahu. Sebab malu kalau cerita sama istrinya itu. Saya disanjung, wah keren, wah ya kan malu. Iya, itu sakit. Ya itu apa? Penyakit hati yang samar-samar. Yang ketiga itu iri. Iri itu hasud ya. Inginnya nikmat orang lain itu hilang. Jadi senang ketika orang tidak senang. Dia tidak senang ketika orang lain senang. Jadi dia itu merasa senang ketika orang lain susah. Tidak senang di hatinya, itu iri. Dan dia tidak senang ketika orang lain lagi senang, bergembira, sukses. Dia sakit hati. Sesek dodo ini. Ini penyakit yang iri. Dan penyakit iri ini amalnya itu bisa menghapus amal soleh lah ya. Seperti api membakar kayu bakar. Jadi sangat berbahaya iri ini. Sifat iri ini tidak hanya terjadi di orang awam saja, orang alim juga ada ya. Pokoknya yang sudah tidak beriman secara betul-betul kepada Allah, walaupun dia banyak ilmunya, kadang juga ada irinya. Contoh, pesantren sana banyak santrinya sampai 1000, pesantren sini cuman 100. Nah ini main sudah, yang punya pesantren 1000 keluar sombongnya, kan sama-sama ujian keluar sombongnya. Santri mau 100, nah gitu. Kata yang santrinya 100. Pak ya aku udah munggah kurang ajar gitu. Yang tahu hanya dirinya di penyakit-penyakit seperti ini. Jadi sarung songko itu enggak menjamin. Sama halnya dengan suntik vaksin, udah menjamin ya. Yang bisa dibuat jaminan kan sertifikat tanah gitu ya. Jangan dikira orang yang pakai sarung, pakai peci setiap hari itu hatinya bersih, belum tentu. Enggak juga. Kadang-kadang banyak itu ulama-ulama salaf dulu itu justru yang lebih soleh, yang lebih hatinya lebih bersih itu
Jahit sandal. Jahit sandal. Gurunya Imam Ghazali itu diantaranya penjahit sandal di pojokan pasar. Jadi kalau menjahit sandal ke dia itu ditanya berapa ongkosnya, seikhlasnya. Nah gitu. Dikasih sedikit alhamdulillah, dikasih banyak juga alhamdulillah. Itu gurunya Imam Ghazali. Nah pertanyaannya, ada nggak orang yang jahit sandal bilang berapa ongkosnya, seikhlasnya? Apa ada? Ya ini urusan hati, padahal dia penjahit sandal kecil-kecilan gitu. Terus gimana? Mas, pertanyaan Mas. Iya, sampean Oh, menanggapi. Ya, jadi seperti itu ya Ustadz ya. Ketika kita membahas masalah penyakit hati itu memang banyak sekali ya Ustadz ya. Nah Ustadz, mungkin ada tips-tips Ustadz untuk menata hati sendiri itu agar kita selalu berada di jalan Allah itu Ustadz. Begini ya. Dalam hadis Nabi itu ada begini, ala fil jasadi mudghah. Idza shalat shalal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh. Jadi di dalam diri manusia itu ada segumpal daging ya. Ada yang mengatakan segumpal darah, yaitu hati. Ketika itu baik, maka baik seluruh tubuhnya, dan amal perilakunya, perkataannya semua baik. Tapi kalau dia ini mudghah ini atau hati ini sudah enggak baik, maka perilakunya juga enggak baik. Nah, bagaimana cara menatanya? Begini, setiap apa yang kita lakukan, perkara yang mubah, yang boleh, yang wajib, itu semuanya itu karena Allah Ta'ala. Sudahlah, niat Allah Ta'ala, jangan niat yang lain-lain. Apalagi pengajian niatnya cari uang, tidak usahlah, itu rugi lah ya, rugi. Kemudian ketika hati ini niatnya sudah tertata dengan baik, maka kita akan menjadi orang baik menurut Allah Ta'ala. Menurut Allah Ta'ala baik itu memang belum tentu menurut manusia baik. Sebab begini ya, makhluk yang paling disenangi oleh makhluk di bumi adalah ya sesama makhluk manusianya ya. Anggaplah terkenal jadi tokoh ya begitu ya. Tapi kalau yang disukai oleh Allah, dia akan dikenal di makhluk-makhluk langit, para malaikat di atas langit. Nah, kita tinggal pilih mau yang mana. Mau ingin terkenal di bumi oleh manusia atau ingin terkenal di langit, dan itu sudah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu yang baik agar supaya posisi kita di sisi Allah itu baik. Dan kalau sudah di posisi Allah itu baik, maka semua malaikat akan mengetahui. Nah, walaupun orang dunia yang lain itu tidak tahu. Banyak begitu cerita-cerita seperti itu. Ada Uwais Al-Qarni itu adalah tukang tuntun onta, tukang ngarit. Dia itu orang rendahan lah, orang rendah serendah-rendahnya. Tapi hatinya baik, dia berbakti kepada orang tua begitu tulus dan luar biasa. Nabi Muhammad ini menyuruh kepada para sahabat ketika ketemu Uwais Al-Qarni suruh minta doa. Jadi kalau ketemu Uwais Al-Qarni suruh minta doa. Padahal sahabat yang disuruh. Mulia mana sahabat dengan Uwais ini? Tentu mulia sahabat. Tapi Uwais ini terkenal di langit. Sama apapun kalau sudah terkenal di langit pasti dicintai oleh Allah. Pondok pesantren walaupun kecil ya, tidak terkenal di dunia, tapi di langit luar biasa. Berarti ini pengasuhnya, kiainya itu ikhlas lillahi ta'ala. Bukan dunia oriented dikasihnya. Bukan maksudnya itu pokoknya megah-megahan, tapi isinya panas-panasan sampai pondok sebelah atau apa sajalah. Rumah mewah-mewahan, panas-panasan sampai tangganya. Jadi semua kalau sudah niat lillahi ta'ala itu akan menjadi baik. Contoh masalah kecil ya, makan minum itu kan tidak dapat pahala. Tapi kalau niatnya begini, Mbak atau saya, niat makan atau tidur biar sehat, kalau sudah sehat dibuat untuk ibadah, itu pahala itu. Niati begitu, maka suatu saat ketika di akhirat nanti kita, kok banyak sekali pahala saya. Ya ini niatnya yang benar. Iya, niatnya yang benar karena Allah Subhanahu wa taala.
Nah, baik pemirsa, jadi itu dia pembahasan kita kali ini tentang menata hati. Jadi ada banyak sekali permasalahan hati juga, dan kita juga perlu menata hati itu sebaik mungkin agar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan perintah Allah seperti itu. Dan berbicara masalah hati juga, memang kita harus melakukan semuanya itu karena lillahi ta'ala, bukan karena siapa-siapa seperti itu. Nah, baik pemirsa, sekian dulu perjumpaan kita kali ini di Kuliah Ramadan bersama SHB An-Namiro di Jawa Pos Radar Semeru TV. Dan jangan lupa untuk pemirsa di rumah, ikuti kuis kuliah Ramadan yang akan diberikan oleh narasumber dengan menjawab pertanyaan di kolom komentar Jawa Pos Radar Semeru TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.